Voi hari ini, Jumat 30 Agustus 2024 merangkum dua berita pilihan antara lain, Anies Baswedan dipastikan gagal maju dalam kontestasi Pilkada 2024, hingga berita KPK akan siapkan surat pemanggilan untuk Kaisang Pangarep soal jet pribadi. Anies Rashid Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022, berharap kontestasi politik Pilkada serentak 2024 merupakan proses demokrasi yang bermanfaat untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang yang haus akan kekuasaan. Pernyataan tersebut disampaikan Anies Rashid Baswedan pada Jumat 30 Agustus 2024 di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Meski sudah dipastikan tidak mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024, Anies menyampaikan selamat untuk para calon kepala daerah yang saat ini tengah menjalani serangkaian tes kesehatan. Menurutnya, apa yang dihasilkan dari proses demokrasi bermanfaat untuk rakyat, bukan hanya bertujuan untuk segelintir orang. Mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mungkin tidak berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan saya sampaikan secara khusus. Baik. Tapi yang jelas kita ingin biar suasana demokrasi kita ini sehat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Pak, harapan publik Bapak maju itu kan sangat besar, Pak. Apalagi Bapak incumbent. Bapak melihat politik saat ini memaknainya Bapak seperti apa, Pak? Nanti aja yang itu. Pak, kemarin kan Bapak sempat bilang sepekan terakhir ini benar-benar dinamis banget dari mulai putusan, terus kemudian koalisi-koalisi sampai akhirnya terakhir pendaftaran. Mungkin disampaikan perasaan Bapak sendiri setelah akhirnya warawir ini selesai. Gimana, Pak? Iya, saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, saya yakin itu pasti yang terbaik. Soal kemarin malam kan, ini nggak tahu sih udah dibuat di video atau enggak, cuman yang PDIP di Jabar itu Pak, bener Pak? Nanti dah cerita Di sana mereka udah pede gitu ya Pak, 95% katanya gitu. Sekarang kemana Pak? Mau ke Bandung? Sekarang mau sholat itu kan? Mungkin kalau gitu, boleh Pak kalau Pak Adi sendiri pesan untuk PDIP yang belakangan di Jakarta mau di Jawa Barat ini dekat dengan Bapak. Komunikasi terakhir dengan PDIP pendukung pesan Bapak masyarakat yang juga berharap sebelumnya kan. Pokoknya buat kita semua, kita terus jaga suasana yang saling menghormati, saling menghargai, suasana teduh, tenang, dan kita ingin agar proses demokrasi ini berujung kepada manfaat buat rakyat. Bukan manfaat buat segelintir orang, bukan manfaat hanya untuk elit. Ya, gitu ya. Para pendukung Anies tampaknya banyak yang kecewa karena Abah batal maju dalam pilkada. Kalau menurut kamu bagaimana? Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku butuh mengklarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep terkait dugaan penerimaan gratifikasi pesawat jet pribadi karena keluarganya merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, merespon banyaknya masyarakat yang mempertanyakan kewenangan KPK mengklarifikasi Kaisang yang bukan penyelenggara negara. Alex pun memberikan analogi contoh terhadap dirinya sendiri terkait penerimaan negara yang dilakukan oleh kerabat atau saudara dari pihak penyelenggara negara. Apakah KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara? Saya sampaikan iya, ya kan gitu kan. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Dan kita tahu kan perlakuan di saudara Kaisang seperti itu, gitu kan. Karena apa, teman-teman? Meskipun seseorang itu bukan penyelenggara negara, ya,
Tetapi kami menduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara, bingung nggak? Saya contohkan aja dengan kasus nih, saya aja yang menjadi contoh kasus. Saya pimpinan KPK. Saya punya kewenangan memutuskan sesuatu. Taruhlah semua proses itu dilalui dengan benar. Ya, ada pihak yang ingin mengucapkan terima kasih. Saya bilang saya bisa, karena saya penyelenggara negara. Tapi minggu lalu anak saya baru menikah. Kalau mau kasih saja anak saya. Yang terima gratifikasi siapa? Anak saya kan yang modal sesuatu. Tetapi kan faktor karena saya selaku penyelenggara negara. Maka saya pikir KPK juga bisa untuk melakukan klarifikasi seperti itu. Lebih lanjut, Alex menyebut klarifikasi terhadap anaknya Presiden Joko Widodo itu perlu dilakukan agar tidak menjadi modus untuk melakukan pencucian uang. Apalagi dalam berbagai fakta persidangan, kata Alex, sudah terungkap bahwa penerimaan gratifikasi atau suap itu diatasnamakan orang lain. Ya, bagaimana tidak riuh, Kaisang dan istrinya Erina Gudono unggah aktivitasnya di media sosial yang terkesan mewah di saat masyarakat sedang memperjuangkan agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilangkahi oleh DPR. Tapi kita apresiasi langkah KPK yang akan memeriksa Kaisang. Demikian Voi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.